Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak. Berikut ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yaitu kegiatan ini diharapkan CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dan berikut ini hasil praktik coaching saya bersama rekan CGP yang lain. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bu Elia, Pak Tur. Selamat siang, boleh. Selamat siang Bu. Iya, di sini kita akan melakukan percakapan di mana sebagai coachnya itu Bu Elia dan coachnya Pak Turyono ya. Terbalik. Oh kebalik ya, ya. Bu Elia sebagai coach, Pak Tur sebagai coach ya. Ya. Nah, sekarang untuk Pak Tur sebagai coach, sebelum memulai percakapan, apa yang Bapak persiapkan, Pak? Yang saya persiapkan Bu sebagai coach nanti dalam percakapan coaching Tirta ini Bu, yang pertama ya kesadaran diri saya Bu, dari kesadaran saya sebagai coach dalam hadir secara penuh untuk coach saya Bu. Hadir secara penuh di sini ya, saya berusaha bukan hadir secara fisik saja Bu, tapi hadir baik itu pikiran, perasaan, dan tentunya juga rohnya, jiwanya juga turut hadir Bu dalam percakapan nanti. Ya, terima kasih. Terus untuk Bu Elia, di sini apa yang Ibu Elia persiapkan untuk percakapan yang akan dilakukan ini, Bu? Tentunya yang saya persiapkan diri saya sendiri. Saya akan berkata sesuai dengan kenyataan, jujur lah istilahnya, apa yang yang saya alami atau apa yang saya hadapi, permasalahan yang saya hadapi untuk mencari solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Iya Bu Elia. Nah Pak Turyono sebagai coach untuk melakukan percakapan ini supaya berjalan dengan lancar, apa yang Bapak persiapkan Pak? Yang pertama banyak Bu ya. Yang pertama ya saya harus mempelajari lagi Bu, karena kan kita harus sebagai coaching kita harus bisa membantu nih mengarahkan coach nanti bagaimana dia mendapatkan mengidentifikasi kekuatan dalam dirinya, kemudian juga nanti bagaimana coach ini mengeksplor masalahnya sampai di mana, kemudian tentunya bagaimana nanti saya memberikan pertanyaan yang positif, yang berbobot agar coach ini bisa menuangkan solusi sebagai rencana aksinya dan nantinya bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan dari rencana aksi yang telah dibuatnya Bu, yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Oke, sepertinya sudah sangat dipersiapkan ya Pak Tur ya. Insya Allah Bu. Oke, sekarang silakan Bu Elia dan Pak Tur memulai percakapannya. Saya persilakan Pak, Bu. Oke. Makasih boleh. Makasih boleh. Assalamualaikum Bu Elia, apa kabar nih Bu? Waalaikumsalam Pak Tur, alhamdulillah baik Pak. Hanya saja ada hal yang mengganggu pikiran saya sedikit Pak. Nah, apa itu Bu? Kalau boleh Bu langsung saja, apa sih yang mau Ibu ceritain Bu? Ya sebenarnya banyak sih yang mau saya ceritakan Pak. Apa tidak mengganggu waktu Bapak? Kayaknya enggak sih Bu, saya dengan senang hati. Tapi ini memang sedang azan juga Bu, tapi kita lanjutin aja dulu nanti biar nggak terpotong kan. Boleh Bu langsung diceritakan? Oke, begini Pak, saya kesulitan memberikan pembelajaran di kelas
yang menarik, yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, Pak. Mm-mm. Nah, kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu, Bu? Eh, saya ingin mendapatkan solusi, Pak, atau pemecahan dari masalah yang saya hadapi tersebut. Hmm, baik, coba kalau bisa Ibu ceritakan ulang lagi apa sih yang sedang Ibu rasakan sekarang atau yang Ibu pikirin sekarang berkaitan dengan masalah yang baru Ibu sampaikan tadi, Bu. Baik. Begini, Pak, saya kan ngajar mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA yang saya ajar itu adalah kimia. Kemudian pelajaran kimia itu bukan hanya di jurusan IPA saja, tapi juga di IPS. Di IPS itu jadi mata pelajaran lintas minat, Pak. Nah, kesulitan saya dalam menyampaikan materi kepada anak IPS itu, Pak, karena kelasnya berbeda, karakter muridnya juga berbeda, Pak. Oh, jadi dalam kesulitan dalam menyampaikan materi, Bu, ya, karena tadi di kelas lintas minat. Nah, Bu, kalau boleh saya tahu nih, Bu Elia, seperti apa sih kesulitan yang sebenarnya Ibu alami itu, kalau lebih rincinya? Ya, saat mengajar lintas minat di PS itu, Pak, saya menyampaikan materi itu siswanya begitu susah untuk menangkap pelajarannya, menangkap materinya. Mereka kok kayaknya susah sekali menyerap materi yang saya sampaikan. Nah, ditambah lagi tingkah laku mereka yang susah diatur. Walaupun mereka di IPS belajar kimia, materi kimia itu sangat penting, ya, perlu mereka pelajari. Jadi siswanya itu susah diatur ya, Bu, ya. Memang iya, Bu Elia, bagaimana ya, Bu, cara Ibu ngajar di kelas? Apakah kayak sudah mengelola kelasnya bagaimana dan apa namanya dalam menghadapi anaknya di kelas itu bagaimana? Iya betul, Pak, di IPS itu anaknya agak susah diatur. Kadang mereka apa yang kita suruh itu susah untuk mengikutinya. Saya untuk mengantisipasi itu menggunakan metode pembelajaran yang menarik, serta diselingi dengan permainan saat menyampaikan materi seperti ice breaking. Tapi kadang mereka setelah kita lakukan ice breaking, mereka malah kadang kebablasan, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu? Nah, iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bu, bagaimana, Bu, Ibu merespon siswa Ibu tersebut, Bu, yang susah diatur tadi? Respon Ibu gimana? Kalau pada waktu proses pembelajaran, saya merespon siswa itu yang susah diatur itu pada saat permainan, mereka yang kebablasan, saya melakukan pendekatan secara persuasif kepada mereka, Pak. Saya dekati mereka, saya tanya apa permasalahannya, kenapa kok seperti itu, kemudian sudah dibaca belum pelajarannya, sudah selesai belum tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian saya menegur mereka ya secara pribadi, secara halus, seperti itu, Pak. Berarti Ibu sudah merespon secara halus ya, Bu, ya. Nah, kalau Ibu, Bu, respon siswa itu bagaimana, Bu, dengan yang Ibu lakukan, respon siswanya? Pada waktu saya melakukan pendekatan kepada mereka, mendekati mereka ke kelompok mereka masing-masing, ke meja mereka, pada saat itu mereka antusias, Pak. Antusias sekali dengan metode yang saya gunakan. Nah, berarti kan di situ Ibu sudah mencoba melakukan ini, Bu, ya, tindakan yang benar. Nah, kalau kolaborasi gimana, Bu? Ibu sudah melakukan apa tidak dengan berkaitan dengan siswa Ibu ini? Iya. Pada waktu proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran, saya berkolaborasi, Pak. Kadang dengan siswa, saya tanyakan setelah proses pembelajaran, saya tanya sama temannya, si A tadi kenapa ya seperti itu ya? Mereka kira-kira ada apa ya? Seperti itu. Kemudian selain itu juga dengan guru lain, Pak, yang
mengajar di kelas itu, kadang anak itu, siswa itu belajar dengan kita, dengan guru lain sikapnya berbeda. Apakah karena pelajaran saya pelajaran IPA, pelajaran sulit, identiknya anak IPS itu kan sukanya berpikir, tidak Iya, suka Bu. berhitung, kan begitu. Mereka berhitung itu adalah anti bagi mereka. Saya berkolaborasi dengan guru mapel lain yang masuk ke dalam kelas itu, menanyakan bagaimana sikap mereka waktu itu. Berkolaborasi dengan wali kelas mereka, menanyakan, kemudian berkonsultasi mengenai sikap mereka pada waktu proses pembelajaran dengan saya. Selain itu juga mencari solusi ke depannya baiknya seperti apa. Seperti itu Pak Tor. Oke, Bu. Berarti kan apa yang sudah Ibu lakukan tadi kan sudah bagus, Bu. Tapi kalau boleh nih, Bu, Ibu kolaborasi juga enggak dengan guru BK? Sudah belum, Bu? Berkolaborasi sih Pak, cuman belum maksimal saya melakukan kolaborasi dengan guru BP. Ya, hanya sebatas biasa, karena guru BP itu kan banyak yang siswa banyak yang diampus, jam ngajar saya penuh, keterbatasan waktu. Tapi nanti saya coba lakukan lagi lebih intens deh Pak. Oke, baik Bu. Jadi ini tadi Ibu sudah bercerita dan apa yang sudah Ibu lakukan sudah bagus. Nah, setelah Ibu cerita sekarang, bagaimana Bu perasaan Ibu, Bu? Terus terang sih Pak, dari kemarin saya kepikiran terus dengan masalah ini. Apa saya salah menggunakan metode di kelas? Apa kepribadian yang saya tunjukkan ke anak tidak sesuai posisi saya sebagai guru? Jadi kadang pekerjaan karena saya banyak pekerjaan sehingga pekerjaan yang saya lakukan tidak selesai seperti itu. Jadi rasanya apa yang saya rasakan itu dari kemarin itu kepikiran terus begitu Pak. Kenapa kok seperti ini gitu? Iya Bu, jadi kepikiran terus Bu ya. Tapi Bu, ini Bu, kalau bisa saya simpulkan Bu, tadi kan yang membuat Ibu merasa kesulitan tadi kan bagaimana cara mengatur siswa Bu ya. Apalagi siswanya dengan minat apa yang berbeda, kelas beda ya, kelas minatnya berbeda, kelas berbeda. Tapi Bu, apa namanya? Menurut saya juga nih berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan tadi, ini Ibu sudah mengatasi kesulitan Ibu, sudah berusaha mengatasi kesulitan itu. Tapi untuk untuk masalah ini, coba Ibu refleksikan kembali Bu, apa sih yang sudah Ibu lakukan, apa yang belum, dan nantinya Ibu bisa mengatasi kesulitan tadi Bu. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa mencari metode yang lebih baik lagi, metode yang sesuai, yang pas untuk proses pembelajaran saya, sehingga pada waktu saya masuk kelas anak termotivasi, bisa menjadi proses pembelajaran bagi mereka. Nanti akan saya coba Pak. Iya. Terus Bu, dari apa yang sudah tadi nih yang Ibu bicarakan juga bersama Ibu, rencana Ibu ke depannya apa Bu? Rencana ke depannya, kalau berkaitan dengan siswa yang susah diatur Pak, saya akan mencoba melakukan pendekatan lebih intens lagi, secara persuasif kepada siswa-siswa di kelas lintas minat saya. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang masuk di kelas itu, terutama guru BK-nya Pak, karena kalau yang berhubungan dengan karakter pembinaannya itu mungkin lebih dekat dengan guru BK, seperti itu Pak Tur. Oke Bu. Nah, lalu Bu, kalau mengajar di kelas gimana Ibu selanjutnya nanti? Setelah ini saya akan menggunakan metode yang menarik Pak. Saya akan belajar menggali, mencoba dan juga menyelingi dengan permainan-permainan yang tentunya berusaha membuat pembelajaran saya bisa menjadi menarik agar materi yang
yang bisa saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa dan siswa tertarik, termotivasi. Seperti itu Pak Tur. Nah, iya Bu. Jadi langkah yang sudah Ibu Elia ambil ini Bu sudah tepat sekali menurut saya nih Bu. Saya setuju dengan ide dan apa ya gagasan yang Ibu ambil tadi Bu. Saya setuju Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Tur. Syukur saya sudah merasa lega karena jujur Pak, saya takut salah langkah tadi dalam menyelesaikan masalah saya ini. Jadi saya merasa kesulitan sekali. Apalah langkah selanjutnya ya? Bagaimana cara saya supaya siswa ini karakternya juga bagus, kemudian waktu belajar dengan saya dia juga antusias, dia tertarik dengan materi yang saya berikan. Tapi ternyata saya sudah melakukan dengan benar ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega, saya juga turut bersyukur nih Bu. Nah, kalau boleh saya tanya lagi nih Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa sih komitmen yang bakal Ibu lakukan Bu? Untuk komitmen ke depannya, untuk hal ini dalam menghadapi siswa, saya akan melakukan pendekatan yang lebih lagi supaya terbangun chemistry antara saya dengan siswa. Kemudian saya akan melakukan observasi, saya akan berusaha mengendalikan emosi saya. Mungkin kadang saya di dalam itu mungkin sering marah atau bagaimana. Karena anak sekarang kan kayaknya kalau kita marah itu tidak bisa lagi ya Pak. Tidak sama seperti anak dulu. Mungkin juga memberikan teguran halus kalau ada siswa saya yang susah diatur. Dan tentunya ke depannya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan mata pelajaran saya, kemudian siswa menjadi tertarik dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekarang Pak. Terus Bu, dukungan Bu yang Ibu perlukan nih Bu, apa misalkan dari apa yang sudah Ibu tentuin untuk melakukan komitmen dari rencana Ibu tadi, apa sih Bu, dukungan, siapa saja sih yang perlu gitu Bu? Sebenarnya masih saya pikirkan sih Pak, tapi yang jelas saya sangat membutuhkan dukungan sekali dari semua warga sekolah Pak, terutama siswa, kemudian kawan-kawan sejawat saya, apalagi kepala sekolah. Seperti itu Pak Tur. Oke, baik Bu. Berarti itu apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah ide yang bagus sekali Bu. Semoga ya saya berdoa semoga nanti bisa direalisasikan Bu ya. Amin. Dan dapat dilakukan tentunya dilakukannya secara lancar Bu, tanpa ada kendala yang Ibu Elia hadapi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tur. Oke Bu, terima kasih Bu Bu Elia, dan kebetulan juga tadi ini kita sudah waktu azan Bu ya. Iya. Jadi kita percakapan kita mungkin sampai di sini karena Ibu sudah menemukan solusinya juga Bu ya. Ya. Nanti bisa kita sambung di lain kesempatan Bu, jika Ibu berkenan. Ya, sangat berkenan sekali Pak, dengan senang hati. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, bertukar pikiran lagi, bisa mencari solusi apa yang saya hadapi. Oke, iya Bu, dan saya juga terima kasih juga nih Bu, karena saya banyak belajar juga nih dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Elia tadi. Amin. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata ya Bu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Oke. Bagus sekali saya mendengar percakapan Bu Elia dan Pak Turyono. Mohon maaf agak bising ya, hujan masalahnya Bapak Ibu. Iya, di sini. Ya, di sini juga Bu. Oh iya. Di sini kita akan melakukan refleksi dari hasil percakapan Bu Elia dan Pak Tur.
Sekarang yang saya mau tanyakan kepada Pak Tur sebagai coach, menurut Bapak percakapan tadi yang Bapak lakukan sama Bu Elia itu sudah berjalan dengan baik dan lancarkah Pak? Insya Allah sih Bu, walaupun ya gimana ya kan, kalau kita sebagai coach itu harus bisa mengarahkan coaching Bu ya. Tapi yang jadi kepikiran dalam percakapan ini, kita harus sesuai dengan tirtanya Bu. Jadi itu sebenarnya sih yang jadi kepikiran. Nah ini sudah mengidentifikasi masalah coaching belum? Ini sudah masuk ke rencana aksi belum? Ini sudah bisa mengarahkan coaching untuk tanggung jawab belum? Itu Bu sebenarnya. Tapi insya Allah dari awal sampai akhir tadi sudah berusaha dengan beberapa pertanyaan tadi, insya Allah sudah bisa dilakukan berdasarkan tirtanya Bu. Oke, baik Pak Tur. Menurut Pak Tur, apa yang perlu diperbaiki dalam proses percakapan yang telah dilakukan, Pak? Dalam proses percakapan, kemungkinan yang perlu saya perbaikin Bu ya, bukan mungkin sih, tapi memang harus sih saya perbaiki. Kayaknya dari kalimat Bu. Kadang kalau saya ini kan kalau ngomong sering terbata-bata sebentar Bu, istilahnya gitu. Jadi kadang kalimat yang disampaikan ini agak parafrasenya agak muter-muter gitu. Nanti buat coachnya bingung. Itu yang mungkin saya harus memang harus saya perbaiki Bu. Oke, terima kasih Pak Tur. Sekarang saya ingin bertanya kepada coachnya Bu Elia. Ya. Menurut Bu Elia sekarang apa yang Bu Elia rasakan tentang setelah ya dari awal sampai akhir percakapan lah Bu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Dari proses percakapan coaching dengan Pak Tur sebagai coach saya sebagai coach pada saat proses coaching merasa senang sekali, merasa lega serta bersemangat karena bisa menemukan solusi yang dihadapi dengan bantuan coach yaitu Pak Tur dalam proses coaching ini. Kemudian serta merasa lega tadi karena pada percakapan pada proses coaching ini Pak Tur sebagai coach berperan penuh pada inti permasalahan yang saya hadapi. Nah, setelah proses coaching saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi, kemudian mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, di samping itu saya juga sangat senang sekali coachnya hadir seutuhnya pada proses coaching ini menggali solusi permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu boleh. Oke, terima kasih Bu Elia. Jadi merasa sudah lega ya dan bahagia ya Bu Elia ya. Ya, sangat lega sekali, sangat bahagia sekali. Ternyata mencari solusi dari permasalahan kita itu tidak mudah. Kita harus punya punya pemikiran yang positif, yang kita harus membutuhkan orang lain supaya apa yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dari dalam diri kita sendiri. Jadi potensi itu coach itu menggali yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu boleh. Ya, terima kasih Bu Elia. Ini sangat baik. Bu Elia dan Pak Tur, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Olive.